Kita mengenal Al-Quran ini kan melalui bahasa tulisannya. Karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasul. Kalau hidup sezaman dengan Rasul mungkin nggak ada tulisan Rasul berbicara gitu kan, kita langsung bisa mendengar. Ilmuwan, orang yang berilmu. Ilmuwan itu adalah orang yang berilmu, itu alimun. Alim ini kalau ditulis Latin, ini artinya bukan orang ilmuwan. Artinya itu orang yang sopan santun, orang yang apa? Alim banget ya. Orang yang nggak banyak dosanya, gitu. Kan beda. Ya. Jadi ini agak ruwet. Padahal di sini aslinya ain, tapi di sini berubah jadi i, seolah-olah alif. Tapi di sini berubah jadi a. Bentuk jamak dari ilmuwan atau orang alim ini itu ulama. Nanti berubahnya jadi u. Nah, kalau ini jadi i, jadi a, nanti jadi u. Dan anehnya aslinya itu ulama itu kan bentuk jamak dari alim. Ilmuwan yang banyak. Ilmuwan atau ilmuwan yang banyak. Tetapi dalam bahasa Indonesia nanti kalau ditulis pakai u, ulama begitu, bisa mufrad, bisa tunggal. Ulamanya wis teko. Ulamanya wis teko. Satu orang padahal itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Peta Islam. Masih melanjutkan yang kemarin, kami bersama Ustadz Adib Susila Sirat. Kita mau melanjutkan pembahasan yang kemarin Pak Adib. Tetapi Sobat Peta yang ada di rumah, sebelum menonton video kali ini jangan lupa tetap like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman atau saudara-saudara. Oke, langsung saja mari kita sambut Pak Adib. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ini membahas. Alhamdulillah, walaupun masih pandemi, katanya Omikron lagi naik. Lagi ya ini. Ya, ini di Jogja ini juga banyak yang ini, tapi tidak menyurutkan semangat ya Pak Adib untuk selalu. Pokoknya ada Omikron atau tidak ada Omikron, kita tetap terus peta terus melakukan ini. Oke. Kali ini kita mau membahas apa ini Pak Adib? Ya masih seputar perkembangan bahasa Al-Quran, pengaruhnya kepada bahasa Indonesia yang kemudian kita terjemahkan dengan ya harap maklum karena pernah kita bicarakan bahwa bahasa Indonesia itu kan aslinya kan tidak punya huruf. Jadi berbeda dengan misalnya suku Jawa. Suku Jawa itu punya namanya huruf Jawa. Kemudian suku-suku yang lain atau bangsa yang lain seperti orang Thailand itu juga punya huruf tersendiri. Bangsa Indonesia ini ya secara kesejarahan karena tidak punya huruf Indonesia itu tidak ada, makanya meminjam dari bangsa Latin. Makanya kita kenal dengan huruf Latin. Ketika sebuah bahasa berupa bunyi, berupa suaranya boleh sama, tetapi bagaimana dalam wujud penulisannya? Ada satu contoh yang menarik itu, misalnya sekarang saya yang bertanya, coba Mas Air yang coba jawab. Yang menjawab, ya, mudah-mudahan bisa ya. Pernah mendengar bunyi ayam jantan berkokok? Pernah. Ya. Bunyinya kan kira-kira gitu. Iya, kukuruyuk. Kukuruyuk apa kukukluruk? Ya, ada yang mengatakan kukuruk juga. Kalau ditiru kan Nah, kira-kira sekarang tulis memakai Latin, memakai huruf. Kan tidak mudah itu suara itu. Kalau yang dia memahaminya kukuruyuk, ya dia nulisnya kuku ruyuk kan begitu. Tapi yang kuku kluruk ya kuku kuku kluruk. Apakah ini yang salah yang mana, yang benar yang mana? Ya itu relatif karena ini hanya wadah.
Oh iya iya. Tapi kan bunyinya itu Bunyinya sama, di mana-mana sama. Jadi ini menyangkut keterbatasan apa namanya? Ya keterbatasan wadah, Kemampuan bahasa itu untuk mengaplikasikan ke dalam tulisan. terutama bahasa tulisan. Iya, bahasa tulisan. Nah, kita mengenal Al-Quran ini kan melalui bahasa tulisannya. Karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasul. Kalau hidup sezaman dengan Rasul, mungkin nggak ada tulisan Rasul berbicara gitu kan, kita langsung bisa mendengar. Tapi karena ada jarak waktu sekian generasi, sekian abad, sekian rawan ratus tahun, terjadi pergeseran. nah, seperti itu. Kalau bunyinya mestinya sama. Sama. Ayam yang ayam yang berkotek di Jawa, di Amerika, di Eropa, di mana-mana ya bunyinya Sama. saya kira terus tidak versi Inggris kan tidak. Cuma tulisannya berbeda-beda. Nah, tulisannya yang berbeda. Jadi kuncinya perbedaannya itu di manusianya, bukan di ayamnya. Ayamnya sih tidak menipu, tidak. Kaitannya dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita tarik ke situ, Pak. Ya. Kaitannya. Kaitannya dengan Al-Quran ada satu istilah, yakni yang istilah ini sangat penting, sangat berperan besar dalam kebudayaan, dalam peradaban kita, yaitu namanya ilmu. Nah, kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia, ilmu itu pakai huruf I, ya dah, disambung dengan huruf lam, disambung dengan huruf kok lam lagi. I L M U. Nah, demikian ilmu. Padahal kalau aslinya apakah alif? apakah alif? Nah, apakah alif? Pakai ain itu ya? Pakai ain. Aslinya itu pakai ain, ilmu. Atau kalau nggak ada alif lamnya, biasanya orang sana ini ditanwinkan ilmun. Kalau yang tidak ada tanwinnya biasanya karena ada alif lamnya, jadi al ilmu. Kalau alif lamnya dihilangi, ilmun. Tetapi dalam proses bahasa Indonesia orang paham ilmu itu berasal dari ini, ilmu. Itu dari sisi penulisan dan pengucapan. Pengucapannya beda dari ilmu dan ilmu. Pengucapan yang paling mirip sebetulnya ini dikasih kayak koma kecil itu. Tapi apakah itu pengaruh dengan makna? Dari makna itu pengaruh nggak konten? Ya sudah jelas lah. Perbedaan tulisan itu seperti yang waktu kita kemarin membicarakan antara qalbu yang dari aslinya ditulis pakai qaf, kemudian dipindah jadi k, itu qaf dan kaf itu kan beda, Mas. Beda. Nah, jadi ini kalau orang tidak waspada ini dikiranya alif. Padahal ain. Berarti definisi ilmu menurut yang ini sama yang ini nanti berbeda gitu. Oh, nanti dulu sebelum kita kepada definisi ilmu, kita lihat variasi transkripsi di dalam bahasa Indonesia dulu. Kita lihat misalnya ya, persoalan ilmu ini tidak sederhana. Misalnya orang yang berilmu menurut bahasa Indonesia ini ditambahi dengan wan. Ditambahi dengan wan. Ilmuwan, orang yang berilmu itu disebut ilmuwan. Sebenarnya ada lagi yang lebih, contoh yang lebih terperinci. Ilmuwan itu mestinya hanya laki-laki. Buktinya misalnya wartawan. Kalau perempuan biasanya bukan wartawan tapi wartawati. Tapi secara umum disebut wartawan nggak apa-apa lah gitu. Jadi karena untuk ilmu tidak ada ilmu pati. Kalau untuk kaitannya dengan ini orang yang berilmu berarti sedangkan aslinya kalau dari
ilmu yang Arab atau Al-Quran ini, ilmuwan itu adalah orang yang berilmu itu alimun. Nah, alimun ini kalau dirubah jadi bahasa Latin, bahasa Indonesia dengan huruf Latin kan menjadi begini, alim. Ya. Tapi alim ini kalau ditulis Latin, ini artinya bukan orang ilmuwan. Artinya itu orang yang sopan santun. Orang yang alim banget ya, orang yang nggak banyak dosanya gitu. Kan beda. Ya. Jadi ini agak ruwet namanya pengertian. Padahal di sini aslinya ain, tapi di sini berubah jadi i seolah-olah alif. Tapi di sini berubah jadi a. Nah, ini bagaimana ini? Dan satu lagi, bentuk jamak dari ilmuwan atau orang alim ini itu ulama. Nah, nanti berubahnya jadi u. Nah, kalau ini jadi i, jadi a, nanti jadi u. Dan anehnya, aslinya itu ulama itu kan bentuk jamak dari alim. Ilmuwan yang banyak. Ilmuwan atau ilmuwan yang banyak. Tetapi dalam bahasa Indonesia nanti kalau ditulis pakai u, ulama begitu, bisa mufrad, bisa tunggal. Ulamanya wis teko. Ulamanya wis teko. Satu orang model itu banyak. Ini terjemahan seorang ulama ini. Nggak bisa. Jadi itu sebetulnya itu bentuk jamak. Nah, itulah variasi dari huruf yang aslinya begini dirubah memakai Latin. Tapi itu sudah menjadi pemahaman umum banyak orang dan itu sudah lazim dipakai. Disitulah makanya pengaruh maknanya itu kan jadi berubah-berubah. Jadi untuk memahami di dalam Al-Quran itu tetap harus merujuk kepada pengertian yang sesungguhnya, bukan menurut umum kebanyakan. Menurut umum bukan, karena umum itu tidak bisa sebagai patokan. Ya kalau misalnya saya katakan apakah ini handphone secara umum, misalnya ini voting gitu, gitu. Ya tidak terus tidak berubah jadi handphone kan enggak berubah. Ya ini penghapus. Saya nangkap Pak. Ya. Oke, sobat peta yang ada di rumah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, menambah wawasan untuk bahan kajian yang ada di rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.